starstruck, that bitch starstruck. Yeah, she fucked up, wasted. Yeah, she laced it. She can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Krandi, BP 200103 Prodi D3 Teknik Listrik, kelas 2A, jurusan Elektro Politeknik Negeri Padang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang analisa kebutuhan daya listrik di gedung perkuliahan lantai 3, gedung F, Politeknik Negeri Padang. Sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang daya listrik. Tegangan listrik menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung akan menyerap daya listrik. Daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Contohnya, lampu pijar yang menyerap daya listrik dan menjadi cahaya, sedangkan heater mengubah serapan daya listrik tersebut menjadi panas. Sehingga nilai tinggi watt semakin tinggi pula daya listrik yang dikonsumsi. Di sini ada rumus P sama dengan V kali R, di mana P adalah daya listrik, V adalah tegangan listrik, dan I adalah arus listrik. Berikut ada segitiga daya. Suatu hubungan antar daya nyata, daya semu, dan daya reaktif. Tersebut kita dapat lihat dari gambar segitiga daya. Lanjut, kebutuhan maksimum. Sebagai beban puncak dari suatu instalasi didefinisikan sebagai suatu beban atau kebutuhan yang terbesar menjadi selama periode tertentu. Periode tertentu dapat di dalam sehari, sebulan, maupun setahun. Faktor kebutuhan perbandingan antara kebutuhan maksimum beban puncak terhadap total daya sambung. Jumlah daya tersambung adalah jumlah dari daya tersambung dari seluruh beban dari beban konsumen. Berikutnya ada faktor diversitas. Perbandingan antara jumlah beban puncak dari masing-masing pelanggan dari suatu kelompok pelanggan dengan beban puncak dari kelompok pelanggan tersebut. Faktor kebersamaan atau waktu dalam perbandingan beban puncak dari suatu kelompok pelanggan dan beban puncak dari masing-masing pelanggan dari kelompok tersebut. Berikut ada klasifikasi beban. Seringkali meningkatnya pembangunan di berbagai bidang dan pertambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan dari daya listrik akan semakin meningkat, tergantung dari yang bersangkutan kepadatan penduduk dan standar kehidupan. Kebutuhan daya listrik harus memperhatikan tipe beban dan sifat beban tersebut. Tipe beban terbagi 3, yaitu perumahan atau domestik, komersial atau industrial. Berikut di sampingnya ada tabel jenis beban beserta daya dan faktor bebannya. Di sini tertulis jenis beban domestik dengan daya 0,4 sampai dengan 1,5 kWh. Dan faktor bebannya, faktor kebutuhan 70% sampai 100%, faktor beban 10 sampai 15%, faktor diversitas 1,2 sampai 1,3. Serta pula dinyatakan di sini ada jenis beban komersial dan jenis beban industri besar. Berikut ada suplai daya listrik. Keputusan saya sangat tergantung pada jumlah kebutuhan daya dari beban terpasang dan kondisi beban saat beban puncak atau bermaksimum. Suplai daya terdiri dari dua, yaitu suplai dari PLN dan suplai daya dari genset atau generator set. Berikut ada sistem instalasi listrik. Sistem instalasi listrik adalah saluran yang terpasang di dalam suatu luar bangunan untuk menyalurkan arus listrik, atau di belakang pesawat batas atau meter memiliki perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan standar listrik yang ada. Prinsip dasar dalam suatu instalasi listrik sebagai berikut. Pertama, keandalan, ketercapaian, ketersediaan, keindahan, keamanan, dan ekonomis. Panel hubung bagi. Panel hubung bagi adalah peralatan yang berfungsi menerima energi listrik dari PLN dan selanjutnya mendistribusikan sekaligus mengontrol penyaluran energi listrik tersebut melalui sirkuit panel utama dan cabang ke PHB, atau langsung melalui sirkuit akhir di beban yang berupa beberapa titik lampu dan melalui kontak-kontak ke peralatan pemanfaatan listrik yang berada di dalam ruangan.
Karakteristik beban. Karakteristik beban dalam sistem kelistrikan untuk arus bolak-balik. Jenis beban dapat dibagi menjadi dua, yaitu menjadi tiga, yaitu beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Suplai daya listrik. Sistem suplai daya listrik disuplai dengan dua sumber. Yang pertama itu sumber daya listrik dari PLN sebagai sumber daya utama, dan sumber daya listrik dari generator set atau genset sebagai sumber cadangan atau backupnya. Total daya yang terpasang di gedung lantai 30 TNI Padang. Nah, di sini saya melampirkan tabel kapasitas beban yang terpasang secara keseluruhan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan dari PPT tersebut. Mungkin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.